Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini Ika akan menceritakan dongeng fabel. Nah, teman-teman tahu kan apa itu dongeng? Ya, betul, dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dan fabel adalah cerita yang semua tokohnya itu adalah hewan. Hari ini Ikel akan menceritakan tentang persahabatan ayam dan angsa yang judulnya Menghitung Pertolongan. Karya dari Pak Agus Pisaro. Di tepi sebuah danau, seekor ayam sedang bercakap-cakap dengan seekor angsa. "Kita sudah lama bersahabat ya," kata ayam. "Ya sudah, banyak pula senang dan sedihnya. Syukurlah kita selalu bersama, saling tolong-menolong," sambung si angsa. "Benar, setiap kamu kesulitan, aku menolongmu. Setiap aku kesulitan, kamu menolongku," kata ayam lagi. Kedua sahabat itu terus mengobrol. "Tapi kalau dipikir-pikir dan dihitung-hitung, aku lebih banyak menolongmu ya angsa." Sebelum angsa menjawab, ayam cepat menyambung. "Coba kamu ingat, siapa yang membuat sarang barumu ketika sarangmu hanyut?" Pada waktu itu ayam dengan cekatan mengumpulkan daun-daun dan ranting kering menjadi sebuah sarang baru untuk angsa yang sedang sakit. Angsa tidak senang mendengar kata-kata si ayam. "Oh, tidak juga, sepertinya akulah yang paling banyak menolongmu." Loh. Belum selesai ayam bicara, angsa berkata lagi, "Akulah yang menolongmu ketika ekormu terbakar dulu. Dengan air danau kupadamkan api membakar bulu ekormu. Coba kalau tidak ada aku waktu itu, mungkin sudah terbakar seluruh badanmu." Mendengar kata-kata si angsa, si ayam tersinggung. "Tapi coba kamu ingat lagi, akulah yang menyelamatkan telur-telurmu dari serbuan tikus-tikus yang kelaparan. Kalau tidak kutolong, kamu tidak akan mempunyai anak seperti sekarang ini." Saat itu, si ayam dengan gagah berani mengusir tikus-tikus kelaparan yang menyerbu sarang si angsa untuk mengambil telurnya. Waktu itu si angsa lemas, tidak berdaya melihat tikus-tikus yang mengambil telur-telurnya. Angsa menjadi marah. Ia pun tidak mau kalah dan berkata, "Ketika sedang mencari cacing, kamu kurang hati-hati sehingga tidak tahu ada serigala yang mendekat hendak menerkam. Saat itu aku segera mengusirnya dengan suaraku yang keras dan sayap terkembang. Aku marah sekali karena ada yang mengganggu sahabatku. Kuak, kuak, kuak." Hari itu si angsa telah menyelamatkan nyawa si ayam sahabatnya. Ayam dan angsa terus bersaing memamerkan jasa-jasanya. Mereka tidak saling mengalah. "Akulah yang banyak menolongmu, angsa." "Tidak, aku yang lebih banyak." "Kamu ini banyak bicara, angsa." "Loh, bukankah kamu yang banyak bicara, ayam?" "Aku tidak mau lagi bicara denganmu." Sejak saat itu, ayam dan angsa tidak bertegur sapa lagi. Pada suatu pagi, anak ayam berteriak-teriak, "Tolong, tolong!" Si kecil tenggelam di danau. Ayam segera berlari ke danau. Angsa secara tidak sengaja mengikuti di belakangnya. Di sana, ayam dan angsa melihat anak ayam yang malang itu diselamatkan oleh anak-anak angsa. "Hole, hole, si kecil selamat!"
terima kasih ya, kata anak ayam. Iya, yuk kita main lagi yuk. Ayam dan angsa saling berpandangan tapi kemudian saling membuang muka. Hari semakin siang, waktunya makan siang. Angsa mencari anak-anaknya. Bulunya yang putih bersih membuatnya tampak semakin cantik. Hei, apa yang dilakukan anak-anakku itu? Aduh, kotornya, mereka harus diingatkan, pikir angsa. Si angsa berhenti ketika ia melihat ayam sudah berada di situ. Angsa dan ayam melihat lagi tindakan terpuji dari anak-anak mereka. Anak ayam dengan cekatan mengais tanah mencari cacing yang gemuk. Cacing itu lalu diberikan kepada anak-anak angsa. Ayo makan ini lagi. Hap, nyam. Wah, panas sekali. Aduh, senangnya. Lezat. Ayam dan angsa merasa malu melihat kerukunan anak-anak mereka. Anak-anak itu bermain bersama dan bergembira. Mereka saling tolong-menolong tanpa merasa paling berjasa. Melihat hal itu, ayam dan angsa sadar dengan kesalahannya. Aku malu, maafkan aku angsa. Aku ingin bersahabat lagi, kata ayam pelan-pelan. Ya, maafkan aku juga, ayam. Ternyata persahabatan itu lebih indah. Kita tidak perlu saling memamerkan jasa-jasanya. Akhirnya di tepi danau terlihat ayam sedang mengajarkan cara mencari cacing kepada anak-anak angsa. Ayo, kamu harus mencobanya. Hei, aku dapat. Wah, gemuknya. Terima kasih ya. Sementara itu di tengah danau, angsa menggendong anak-anak ayam berlayar. Kalau ada ibu angsa, aku tidak takut lagi, kata si kecil. Mendengar hal itu, angsa tersenyum. Wah, hebat, kami dapat cacing gemuk, seru anak angsa. Wih, asik, terima kasih ya, teriak anak ayam. Ayam dan angsa tersenyum bersama. Mereka gembira karena sekarang bersahabat lagi. Itulah dongeng fabel menghitung pertolongan. Kita bisa mengambil hikmah dari kisah yang tadi. Pertama, kita tidak boleh menghitung-hitung jasa atau kebaikan kita kepada orang lain. Tetapi